Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini kita masuk pembelajaran tematik tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi pangan, dan pembelajaran 4 ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku paketnya, buku tematiknya. Kita masuk ke PP 4 ya, halaman 29 ya. Kita amati ada sebuah gambar ya. Di sini pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali, demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang, dan tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan, walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda. Namun, satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih hebat. Mari kita mengamati ya. Coba anak-anak lihat gambar pada halaman 30 ya. Tahukah kalian pakaian adat dari mana sajakah pada gambar di atas? Ya, yang ini itu berasal dari Sulut. Ya, yang ini berasal dari Sumbar. Ini berasal dari Sumut. Yang terakhir ini berasal dari NTB. Ya, jadi gambar pertama itu berasal dari Sulawesi Utara. Gambar kedua itu merupakan pakaian adat dari Sumatera Barat. Gambar ketiga itu merupakan pakaian adat dari Sumatera Utara, dan terakhir adalah pakaian adat dari Nusa Tenggara Barat. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Masih ingatkah kalian apa semboyan negara kita? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Mari kembali mengamati. Coba kalian lihat gambar pada halaman 32. Ya, di situ pada perayaan kemerdekaan RI yang ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Nah, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apa anak-anak jawabannya? Ya, pakaian yang mereka kenakan menunjukkan keragaman dari negara kita karena beliau-beliau menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Nah, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Penting sekali anak-anak untuk kita menghargai keragaman agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga sesuai dengan sila Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, mari kita budayakan membaca. Kalian lihat halaman 34 pada bacaan teks pengolahan singkong. Ya, anak-anak jangan malas membaca ya. Silakan kalian baca teks bacaan pengolahan singkong. Pengolahan singkong di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karang kaliang, rendang singkong, dan kerupuk singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, mari kita amati gambar di bawah ini. Nanti kalian lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Masih ingatkah kalian tentang teknologi pangan? Ya, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membaca bahwa teknologi pangan itu merupakan teknologi suatu cara untuk mengolah bahan makanan sehingga lebih tahan lama ya. Jadi tadi kita sudah baca juga pada teks pengolahan singkong. Di situ ada beberapa olahan singkong yang diolah secara langsung dan singkong yang diolah menggunakan teknologi pangan, baik melalui pengawetan, pengemasan ataupun penyimpanan. Nah, dari gambar di bawah ini kalian bisa lihat, kalian cocokkan juga dengan bacaan teks pengolahan singkong. Di situ ada gambar gulai singkong, karak kaliang, daka-daka, kerupuk sanjay, kacimui, kue talam singkong, dan rendang singkong. Nah, dari ketujuh makanan tersebut, coba kalian lingkari mana yang merupakan hasil olahan teknologi pangan, yaitu hasil olahan yang daya tahannya lebih lama. Ustazah kasih contoh ya, 1. Daka kaliang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari olahan makanan yang menggunakan teknologi pangan sehingga dia bertahan lebih lama daripada yang gulai singkong. Nah, kalau itu termasuk makanan olahan harian. Ketika 1 hari itu diolah, besok tidak habis maka akan basi. Nah, dengan menggunakan teknologi pangan, maka olahan hasil panen singkong
bisa bertahan lebih lama. Nah, coba sisanya kalian lingkari mana yang merupakan hasil makanan menggunakan teknologi pangan, olahan makanan yang menggunakan teknologi pangan. Bisa ya anak-anak ya, mudah. Nanti bisa didampingi oleh ayah dan bunda di rumah. Nah, kita akan belajar tentang kalimat utama. Masih ingat tidak kalian tentang apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang memiliki ide pokok dalam sebuah karangan atau paragraf. Kalimat ini menjadi bagian penting dalam sebuah tulisan karena mengandung isi cerita. Kalimat utama menjadi bagian penting dalam sebuah tulisan. Kalimat utama disebut juga dengan kalimat pokok atau gagasan pokok. Dari teks bacaan pengolahan singkong itu ada 3 paragraf, ya. Nah, yang paragraf pertama, kalimat utamanya sudah diberi warna kuning. Jadi kalian tahu bahwa pada paragraf 1 kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, silahkan nanti kalian tuliskan yang paragraf 2 sama paragraf 3. Kalimat utamanya apa? Ya, dilihat lagi teks bacaan pengolahan singkong. Nah, terakhir kita akan memahami tentang gerak dasar mengembang. Gerak dasar mengembang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Rapatkan perut pada dinding kolam. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Masukkan kepala ke dalam air. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil menghembuskan nafas. Posisi tangan sejajar bahu. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Nah, nanti anak-anak jika ingin praktek yang di dekat rumah ataupun sekitar lingkungannya ada kolam renang ataupun kolam yang bisa untuk latihan renang, pastikan ketika kalian latihan untuk gerak dasar mengembang harus didampingi oleh ayah bunda ataupun orang yang sudah dewasa ya. Jangan melakukan gerakan-gerakan ini sendiri. Oke. Nah, ini contoh bentuk gambar dari gerak mengambang. Untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.